Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Ibu berharap semoga kamu masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak yang pintar, pada hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran matematika kita dengan tema masih lanjutan dari bab 6, yaitu tentang data, dengan subtemanya yaitu tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, sub materi ini tidak kamu dapatkan dalam buku bos kamu. Mengapa? Karena dalam buku bos kamu dia langsung membahas diagram batang. Nah, sebelum kita dapat membaca data dalam diagram batang, kita harus tahu dulu terlebih dahulu bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Namun sebelum kita masuk pada materi ini, kembali ibu minta kepada kamu semuanya ya, tanpa terkecuali. Nah, jangan pernah kamu menunggu-nunggu bahwa nama kamu dicantumkan pada daftar orang yang tidak mengirimkan tugas. Nah, sekali lagi ibu ingatkan, jangan kamu menunggu atau jangan kamu senang kalau nama-nama kamu yang tidak mengirimkan tugas dicantumkan di WA grup kelas. Mengapa? Karena hal itu tidak baik untuk perkembangan psikologimu, karena kamu sudah kelas tinggi, kelas 4. Kalau sudah kelas 4, harusnya sudah mandiri. Tidak diingat-ingatkan lagi mana PR-nya, tetapi sudah memiliki inisiatif sendiri untuk melihat pukul 8 pagi adalah jam belajar. Paling lambat jam 10 malam wajib mengirimkan tugas. Nah, waktumu 1 hari. Karena 1 hari waktumu, tolonglah gunakan waktu sebentar saja untuk melihat pembelajaran dari gurumu, mengerjakan tugas yang menjadi kewajibanmu, dan mengirimkannya kepada gurumu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, terima kasih yang sudah mengirimkan tugasnya, khususnya SBDP kemarin. Nah, di 4C, nah, ada orang yang selalu disiplin mengirimkan tugas, ya, selalu disiplin. Disiplin bukan berarti tidak mengirim yang lainnya, mengirim tetapi kurang disiplin. Tetapi ada yang lebih disiplin, ya. Ya, itu ada Dev Girsang, ada Stephen, ada Christian, ada juga Gea, dan masih ada 4-5 orang lagi. Sementara di 4B ada juga hampir semua itu disiplin. Jadi tidak usah ibu sebutkan nama. Tapi orang yang pertama sekali mengirimkan tugas di 4B itu adalah Latricia. Ya, Latricia. Di 4C, di 4A yang paling disiplin mengirimkannya, yang paling disiplin. Berarti yang lain mengirimkan. Yang paling disiplin itu adalah si Yovel, ya, yang paling disiplin dan Alosia, ya. Pada hari ini kembali kita belajar dengan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, ibu ingatkan untuk yang lain juga mohon selalu berlomba untuk mengirimkan dengan disiplin tugas-tugas yang diberikan guru kepada kamu. Tetapi walaupun disiplin, tetap memperhatikan kerapian dalam penulisan, ya. Nah, kamu telah belajar tentang bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel. Selain dalam bentuk tabel, data juga yang telah dikumpulkan juga dapat disajikan dalam bentuk diagram, ya. Tugas-tugas yang sudah ibu berikan kepada kamu, ibu sangat senang bahwa semua mendapatkan poin 100. Itu meyakinkan ibu bahwa kamu semua dapat mengikutinya dengan baik, ya. Nah, pada hari ini ibu akan mengajarkan bagaimana diagram batang itu. Namun terlebih dahulu kamu harus tahu dulu bahwa diagram batang
merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Nah, Ibu ulangi, diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Nah, diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar, Nah, untuk memudahkan kamu, silahkan ikuti kelanjutan dari video ini. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, perhatikan contoh berikut. Ada tabel jumlah ikan di tambak milik Pak Reja. Jenis ikan lele ada 550 ekor. Dan ada juga ikan mujair 450 ekor dan selanjutnya. Untuk menyajikannya dalam bentuk diagram batang, cukup dibuat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Perhatikan langkah berikut. Yang pertama, tulislah nama jenis ikan pada sumbu mendatar. Ya. Sedangkan sumbu tegak, tuliskanlah banyaknya ikan. Ya, untuk langkah yang kedua, buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Ya, dan terakhir, pastikan jarak antara setiap data sama besar. Maka setelah kamu beri tanda, kamu boleh menariknya ke bawah. Ya, sesuai nama ikan dan jumlahnya. Nah, untuk membacanya juga tidak jauh berbeda seperti membaca data dalam tabel. Nah, kita tinggal mengikutinya saja bahwa lele sebanyak 550 ekor dan selanjutnya. Demikianlah cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Untuk memudahkan kamu, maka silakan catat dan pahami kembali apa yang sudah Ibu terangkan ya, Nak. Nah, demikian pembelajaran kamu pada hari ini. Nah, untuk hari ini Ibu Dewi tidak akan memberikan kepada kamu PR untuk kamu kerjakan, tetapi tolong kamu kirimkan catatan kamu yang sudah kamu tuliskan pada pembelajaran hari ini. Tolong tuliskan dengan rapi. Apabila kamu membuat diagram batang, gunakanlah penggaris atau rong, karena kamu adalah seorang siswa. Jadi jangan asal kamu garis sesuka hatimu. Tolong belajarlah dengan baik. Jadilah anak yang berkarakter. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati. Dadah.